bisa dimulai, bisa pakai landasan, juga bisa tidak pakai landasan. Ya, matematika yang berlandaskan tidak landasan. Kalau ini tidak hanya matematika saja, ini bersifat umum. Ya. Baik logika maupun apa ini realita di sini, persepsi, sintesis ini itu dituntun oleh intuisi. Ya. Jangan dikira logika itu juga pakai intuisi. Logika itu pakai intuisi. The backbone daripada intuisi itu sebetulnya ya apa pengetahuan yang berjalan dalam ruang dan waktu. Ya, backbone-nya memang ingatan. Tapi ada bagian intuisi yang tidak bisa diingat, yaitu awalannya. Begitu. Nah, yang di atas hukum logika itu apa namanya menggunakan prinsip analitik a priori. Sedangkan dari hasil pengamatan ya menggunakan hukum sintetik a posteriori. Sintetik a posteriori. Ini, hukumnya itu. Nah, kalau dari prosesnya, mulai dari penginderaan itu boleh didengar, dilihat, disentuh, diraba, ya. Kemudian menghasilkan pengalaman, ya, pengalaman itu menghasilkan sensasi. Nah, setelah menghasilkan apa? Ini sebelum sensasi ya. Pengalaman menghasilkan dulu sensibilitas, ya. Menghasilkan sensibilitas. Sensibilitas itu kemudian menghasilkan persepsi. Ya. Seseorang mempersepsikan, mahasiswa mempersepsikan Marsigit, Pak Marsigit, karena yang dilihat Pak Marsigit, yang didengar Pak Marsigit, mempersepsikan. Nah, persepsi untuk bisa mempersepsikan itu harus ada kesadaran, consciousness, ada derajat kesadaran. Maka sebelum kesadaran harus ada perhatian. Itulah maksudnya, maka penting supaya kamu jangan saling mengganggu di kelas. Perhatian masing-masing. Gitu. Jangan bercanda ketika saya terangkan di sini, kan begitu kan. Nah, kemudian sensibilitas, representasi, gitu. Representasi itu menghasilkan persepsi, ya. Persepsi itu sebetulnya adalah imagination. Persepsi itu adalah imagination atau image. Nah, jadi ini perbedaan diksi yang macam-macam itu karena kita punya ilmu. Kalau orang awam, ya, di bagian awan ini, di bagian depan tuh melihat, setelah melihat jadi ingat, gitu aja sudah. Jadi imagine, bayangkan, gitu. Ya, imagine, bayangkan itu artinya ingatan sebetulnya, gitu loh. Ya, sebetulnya ingatan. Imajinasi itu sebetulnya ingatan. Nah, dari imajinasi yang terbentuk sebagaimana hasil pengamatan, penginderaan itu lahirlah pengetahuan dan sensasi. Tuh, pengetahuan, oh Pak Marsigit itu ternyata tadi ada informasi rumahnya sedang direhab, gitu umpamanya. Oh Pak Marsigit itu tadi istrinya masih ada, masih hidup, masih sehat. Pengetahuan. Sensasi ini sebagai pengalaman melihat, pengalaman mendengar. Atau boleh saja pengalaman
mengalaminya, sensasi. Ada orang-orang yang sekedar ingin cari sensasi gitu ya. Maka sensasi itu dibangun di atas imagination ya. Nah, pengetahuan itu ya yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh ini bergabung dengan logika dan rasionalitas ya, hingga menghasilkan konsep. Sehingga menghasilkan konsep. Konsep itu ya kumpulan daripada ingatan-ingatan atau ingatan itu sendiri. Ingatan juga bisa berarti konsep, pengertian. Nah, atau kumpulan-kumpulannya. Itu loh. Nah, sehingga lahirlah konsep. Konsep itu ya konsep ini sebagai apa? Kerangka dasar dari skema pengetahuan. Nah, pengetahuan itu nanti akan bersifat murni atau pengetahuan yang bersifat empiris. Kalau pengetahuan bersifat murni ini yang logika tadi yang berjalan, yang dia dijalankan saja tanpa harus melihat, mendengar, mengalami, dipikirkan saja, itu konsepnya menghasilkan konsep yang murni. Tapi kalau konsepnya itu tadi ada unsur daripada mulai melihat, mendengar, kemudian sensibilitas, ada apa persepsi, representasi, ada bayangan, image, ada ingatan, pengetahuan, konsep, lahirlah konsep yang bersifat empiris. Nah, kemudian setelah itu dari dua konsep ini lahirlah dengan skemata. Skemata itu dibentuk sejak imajinasi. Dari imajinasi, dari ingatan itu sudah mulai terbentuk skemata untuk membuat menghasilkan suatu ide atau gagasan. Ide atau gagasan atau ilmu. Ya. Nah, ide itu di dalam pikiran, kalau di dalam bahasa namanya notion. Atau diksi atau terminologi. Bisa berupa kata, frasa, maupun kalimat. Maka nanti akan menghasilkan ini sudah skematik, ini skemata. Sudah menghasilkan ide gagasan yang kokoh dan dilahirkannya ide ini karena judgement. Nah, tapi judgement yang di sini ini judgement paripurna. Judgement bagian yang sudah akhir. Walaupun ini bisa juga menjadi modal judgement yang lain. Kan dunianya ide gagasan. Ilmu itu adalah kumpulan daripada ide-ide atau gagasan. Ini terbentuknya ide atau gagasan dulu. Nah, maka mendahului judgement di situ tadi kalau saya terangkan, mulai dari awal di logika di sini dan dari awal persepsi di sini itu sudah ada judgement. Misalnya ketika Anda melihat Pak Marsikit, nah, dikiranya Pak Prabowo misalnya. Oh, Pak Marsikit, saya pikir tadi Pak Prabowo sama-sama tua gitu ya. Oh ya. Oh. Pak Marsikit itu beda lah, bukan Pak Prabowo. Saya pikir kok. Oh, berarti judgement, penglihatan sensorinya yang bermasalah. Karena kesadarannya ini rendah. Degree anticipation of perception rendah. Jadi orang melihat itu juga ada
efektivitasnya, ada intensitasnya. Melihat dengan meaningful atau melihat seperti mata belalang itu, melihat tapi nggak ngerti. Maka dalam filsafat, tidur itu tidak harus dengan di atas kasur. Duduk ikut kuliah saja bisa tertidur. Ketika melihatnya, dia tidak meaningful. Melihat yang tidak meaningful, mendengar yang tidak meaningful, sehingga salah mempersepsi. Yang tampil Pak Marsikis kok dikira Pak Prabowo misalnya. Ya, sehingga salah mengambil kesimpulan. Jadi di awal ini sudah ada judgment apa pengalaman, judgment apa a posteriori, judgment sensasi, judgment sensibilitas, judgment imajinasi, judgment sensasi. Kamu udah pernah pergi ke gurun pasir belum? Udah. Loh, ngapain ke sana? Ya sekedar cari sensasi. Gitu ya. Sekedar cari sensasi. Sensasinya seperti apa tuh? Wah, macam-macam, itulah judgment. Itulah judgment. Maka di sana di konsep logika, setiap konsep, hubungan antara konsep itu ada judgment. Apakah menghubungkannya itu sesuai dengan rule atau aturan logika atau tidak? Itu juga judgment. Maka juga ada judgment a priori, juga ada judgment analitik. Kan itu loh. Ya. Nah, pada akhirnya judgment gagasan ini adalah judgment yang berdasarkan kategori understanding ini. Jadi gitu. Ya. Nah, sekarang kalau begitu saya stop dulu. Nah, betul loh. Salwa ini tergelepar kemana? Sedang ngapain ini Salwa? Oh, betul kan ada dua orang di situ sedang bercanda-canda, berkelahi lagi di situ. Oh iya, saya ya. Nah, itulah godaannya kamu itu di kelas, banyak orang. Kalau sendiri nggak kayak gitu. Siapa yang dekatin kamu tadi? Ya, siapa yang dekatin kamu tadi? Hah? April ya? Oh iya, kamu kalau kayak gitu kamu jelas nggak akan paham. Jelas lah kelihatan. Artinya kamu itu walaupun ikut kuliah tapi tertidur. Nah, maka di dalam filsafat ada orang yang tertidur dalam kondisi berdiri. Jangan kira melotot itu belum tentu bangun. Saking ngantuknya, saking ngantuknya takut dikirain tidur, dikasih tiang sini. Nah, melotot ya, melotot. Nah, tapi ketika kamu melototin Pak Marsigit, yang dilihat Pak Prabowo. Wah, contoh yang hebat sisan, contoh yang ya, contoh yang presiden Pak Prabowo itu. Wah, aku melihat Pak Marsigit kayak belalang. Waduh. Kamu menghina. Ayo, wah, aku lihat Pak Marsigit kayak Pak Presiden ya. Wah, kayak gitu loh. Itu namanya membesarkan hati, ya, memberi motivasi, gitu. Ya, jadi sampai kamu tuh macam-macam. Ya. Makanya ketika aku menerangkan pakai share, ya, tertutup ya, aku ganti share-nya gitu. Ini mau share lagi enggak? Nanti kalau saya share kamu tidur lagi, ya. Oke, udah siap belum diteruskan? Ya, oke.
Oke. Ini tadi sudah direkam ya. Oke, saya teruskan. Ya. Mana tadi? Sekarang, nah, ya, sekarang, kenapa belum saya share kok sudah nah. Oke. Mana. Saya share dulu ya nanti ya. Oke. Saya share dulu. Sudah siap ya? Terangkan ya. Siap, Bro. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bro. Sudah. Oke. Jadi kritik of judgment Immanuel Kant itu satu, bersifat kompleks dan terpadu di atas perhatian, kesadaran, dan idealisasi. Kalau perhatian itu ada, kesadaran itu banyak, tapi idealisasi mungkin tidak ditemukan di sana. Ini hanya kesimpulan saya sendiri, ya. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada idealisasi seperti itu. Jadi ini sudah saya ramu, makanya sampai malam, sampai jam 2 malam aku buat tadi malam. Jadi kalau nggak ada perhatian, nggak akan mungkin kamu bisa mengambil keputusan. Ya, jadi ya stop share. Kalau nggak ada perhatian, nggak akan mungkin kamu bisa mengambil keputusan. Ini terutama yang cewek-cewek ini, kalau besok ditaksir sama 3 orang gitu, perhatikan satu persatu. Ya, kalau kamu ditaksir sama 3 cowok bersama-sama, perhatikan satu persatu, baru nanti bisa mengambil kesimpulan. Kalau nggak ada perhatian, nggak akan mungkin dapat diambil judgement gitu loh. Gitu. Maka kalau dalam filsafat, sebenar-benar orang cerdas dalam filsafat adalah bagi mereka yang bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan, maksudnya bisa mengambil keputusan. Sebaliknya, sebenar-benar orang bodoh dalam filsafat adalah bagi yang tidak bisa mengambil keputusan. Maka filsafat ini targetnya adalah supaya kamu semuanya itu pinter mengambil keputusan. Oke, saya share lagi. Yang kedua, melibatkan objek keputusan. Berupa ide, gagasan, konsep. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ada subjek, predikat, objek, proposisi, betul, salah. Dalam matematika juga ada kalimat betul, salah. Ya, proposisi matematika. Yang ketiga, yang sudah saya terangkan tadi, melalui proses imajinasi, intuisi, logika, understanding, sensasi, sensibilitas. Kemampuan imajinasi itu ingatan. Kemudian kemampuan imajinasi ditentukan oleh the power of intuition terhadap ruang dan waktu. Maka fungsi geometri itu untuk memperkuat kesadaran ruang dan waktu. Kesadaran ruang itu misalnya, kesadaran ruang itu misalnya, Mas Wakril. Halo Mas Wakril. Prof. Ya, kelasmu itu berapa meter persegi luasnya? Mungkin kira-kira 10 meter segitu. Nah, oke, 10 meter persegi. 10 meter persegi itu kan berarti hanya 2 kali 5 meter. Nah, itu berarti kamu bermasalah pada intuisi keruangan. Mulai dari kamu belajar geometri di SD,
belajar geometri di SMP, belajar geometri di SMA, belajar geometri di S1, itu maksudnya, ya Mas Fakril, maksudnya adalah untuk memperbaiki intuisi keruangan. Bayangkan yang sudah S2 pendidikan matematika saja memperkirakan luas ruangan yang sebesar itu cuma 10 meter persegi, coba. Intuisi loh itu. 10 meter persegi kan cuma 2 meter atau 3 meter kali 3 meter. Coba lihat kamu ke atas. Berapa langit-langit itu? Dihitung. Coba sekarang diperbaiki. Sekarang diperbaiki. Mas Fakril diperbaiki. Dilihat berapa membujur ke utara selatannya, ada berapa buah langit-langit. Internetnya itu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Suruh nengok ke atas malah nengok saya. Oh, kamu tidur ini. Ya. Orang tampan-tampan bagus saya gitu, pekerjaannya tidur loh. Ya. Berapa Mas Fakril? Nggak kelihatan. Ya kalau enggak dihitung tegelnya, keramiknya berapa? Coba dihitung. Berapa buah membujurnya? Keramiknya berapa? Ketingnya 200-an, Prof. 200 apa? Keramiknya ya? Lu kok bisa sepertinya? Saya suruh ngitung kamu hitung keramiknya dari tembok sana ke tembok sana, membujur sekali saja, hitung berapa, coba kamu berdiri. Berdiri saja, dihitung. 200 loh. Berapa? Berapa keramiknya? Hitung sendiri masa nggak bisa, Fakril ini? Gimana kamu tuh? Wah. Ayo Fakril, dihitung keramiknya berapa? 12, Prof. 12. Ya, 12. 12 keramik itu berapa lebarnya? 60 atau 40 kira-kira? 60 ya, Prof. 60. 60 kali 12 itu berapa? 320, Prof. Ya. 60 kali 20, Prof. 12 atau 300 kali 10 aja udah 600 lebih kok. Kamu gimana? 720, Prof. 760 20, 760 Prof. sen 760 itu kali 760 berapa? Ya, 7 kali 7 itu berapa? 49. 4.900 mendekati 5.000. Ya, 5.000. 5.000 apa? Meter persegi. Kalau jadikan sentimeter persegi itu ada berapa? 5.000 sentimeter persegi tadi. Kalau dijadikan satu apa? Meter jadi berapa? Nah, gitu. 26, Prof. Ah, 57, Prof. 57 meter persegi kira-kira. Kalau 57 kan kira-kira kan 10 meter kali 5 ya pantas-pantas dikit atau gitu. Ya, atau 9 kali 9 49. 9 ke sana 9 meter. Ya sekitar 50 meter persegi itu. Ruang kelas kamu itu. Itu namanya intuisi. Itu namanya intuisi. Mau pakai Google. Walah, Google-nya udah nggak ada sinyal di kos-kosan. Mau pakai ngitung luas kuliah pakai Google. Nah, ini contoh intuisi. Kalau intuisimu kamu rendah, kamu nggak bisa memperkirakan dekat dan jauh.
besar dan kecil, tinggi dan rendah. Itu menentukan judgementmu, maka kamu tidak bisa menentukan judgement. Gagal Fakril memutuskan berapa luas ruang kelas. Mas Fakril telah gagal karena ternyata intuisi ruangnya rendah. Itu kalau tinggi memperkirakan bisa gitu namanya orang cerdas. Itu namanya critical judgment. Ya. Nah, kalau dicari di Google beda menerjemahkannya. Kritik of judgment ya. Kritik atas sebuah keputusan apa? Oh. Ya. Kritik of judgment itu kritik itu mencari bagaimana bisa seseorang memutuskan sampai kepada kesimpulan bahwa berapa luas ruangan, berapa meter persegi luas ruangan gitu. Jadi itu dipengaruhi oleh intuisi ruang dan waktu. Gitu. Nah, kamu dari mana? Dari pengalaman. Mas Fakril itu asli mana? Riau, Prof. Oh, Riau itu kan banyak pulau-pulau. Ya, banyak pulau-pulau kan. Pacu jalur kan. Wah, itu panjangnya berapa itu? Pacu jalur kapalnya. Oh iya sekarang. Nah, ini kamu peduli nggak terhadap masyarakatmu? Ya? Itu udah mendunia legenda dunia kok. Saya teruskan ya. Jadi tadi sudah ini menghasilkan ini. Jadi intuisi tergantung intuisi ruang dan waktu. Kemudian Anda memperoleh bayangan baru. Anda memperoleh bayangan baru tadi. Bayangan baru tentang apa? Luas ruang kuliah. Ya. Memperoleh ingatan baru, kemudian skemata baru, kemudian bisa menjawab. Jawaban itu namanya judgment. Bisa menjawab pertanyaan Pak Marsikit. Oh, Pak, kira-kira luas ruangan ini adalah 60 meter persegi misalnya. Kalau 60 ya pantas lah kira-kira apa? 9 kali 9 kali 10 gitu kan. Nah, tapi kalau 10 meter persegi ini namanya jauh sekali. Itulah pentingnya belajar kayak gitu. Matematika belajar geometri itu maksudnya adalah untuk memperkuat intuisi keruangan. Nah, dari tadi diperoleh membangun struktur ilmu. Gitu. Anda punya ilmu tentang apa? Bagaimana memutuskan ya luas ruang kuliah itu berapa. Maka tadi sebetulnya ada a priori judgment tapi bersifat intrinsik. Gitu. Intrinsic, a posteriori judgment, analytic judgment, synthetic judgment, synthetic a priori judgment. Nah, sekarang tadi analytic judgment. Wah, analytic judgment. Gitu. Analytic judgment itu. Tadi berapa? 60 kali 60 berapa? Itu analytic judgment, nggak usah pakai lihat observasi. Wah, analitik judgment 60 kali 60 ya 360. Kan begitu kan? Nah, itu analitik judgment itu. Ya. Nah, kemudian di situ ada ini a posteriori judgment. Ada a posteriori judgment.
Ada a posteriori judgment. A posteriori judgment itu kamu tadi melihat, ya disuruh ngitung berapa keramiknya itu satu jalur, ya. Jadi teringat pacu jalur ini. Nanti itu disuruh menari pacu jalur itu fakril untuk menghibur. Ya, anggap saja keramiknya itu adalah pacu, ya. Pacu jalur. Wah, dibanggakan loh, saya aja orang bukan orang Riau aja ikut bangga kok. Kan? Nah, oke. Ini masih terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Belum, Prof. Belum. Kita share lagi. Oke. Nah, gitu. Baik. Berikutnya adalah ini tabel of judgment. Bermacam-macam judgment itu. Judgment dalam bidang besaran kuantitas, kualitas, hubungan, relation, dan modality. Gini kalau nggak ada contoh ya nggak paham kamu. Saya kasih contoh saja. Ini matematika sudah. Bunyinya seperti apa? Ya, semua yang universal F ya, adalah universal G. Beberapa universal S adalah universal G. Ini adalah kasus F. Kasus F ini adalah G. Ya. Dan seterusnya. Itu kalau dibahasakan macam-macam judgment yang diperoleh. Nah, sekarang contohnya langsung saya ngambil pakai bahasa. Yang ini itu kalau kan cocok toh ini 3, 3, 3, 3. Ini kalau saya bahasakan jadi lebih mudah saya mengandung kasus mengambil misalnya berita benar dan berita hoax. Yang nomor 1 tadi, all Fs adalah GS, semua Fs adalah GS. Fs itu adalah proporsi bernilai salah atau benar. Dalam matematika itu, kalimat matematika. Nah, yang seperti ini, all Fs adalah GS, contohnya adalah semua berita adalah hoax. Gitu loh. Nah, kalau kamu sampai ngomong ya, di koran atau ngomong di wawancara, apalagi kamu sebagai pejabat, apalagi sebagai anggota DPR, kamu ngomong semua berita adalah hoax. Nah, berarti kamu telah memutuskan mengambil keputusan dalam bidang kuantiti universal. Ada temannya anggota DPR sebelahnya, enggak lah, enggak. Hanya beberapa dari berita itu hoax, temannya gitu. Berarti dia mengambil keputusan kuantiti karena beberapa dan partikular dan begitu. Loh, jelasnya bagaimana jelasnya? Nah, temannya lagi sesama anggota DPR ini kita membayangkan ini loh berita yang ini maksudnya yang hoax. Oh gitu ya sudah. Kalau berita ini yang hoax ya jangan ngomong semua berita hoax. Jangan ngomong beberapa berita hoax. Ya berita ini aja yang dikatakan hoax. Nah, berarti kalau orang itu ngomong berita ini adalah hoax, itu namanya kuantiti singular. Gitu dan seterusnya. Untuk kalau mau diterangkannya boleh supaya ditegaskan. Nah, kalau yang bawahnya ini kasus bahwa berita itu hoax. Tidak ada berita hoax negatif. Kalau afirmatif kan positif. Kalau infinite, berita itu non hoax. Kalau kategorikal, berita adalah hoax. Lain ya, semua berita, beberapa berita, berita ini, kasus berita, ada berita, dan berita saja itu beda.
berita adalah hoak. Berarti apa? Ini ya universal. Universal berita itu adalah universal hoak yang bersifat universal. Maka pengambilan keputusan itu adalah universal. Hypothetical. Jika berita ini adalah hoak, maka si X dia adalah provokator. Itu namanya hypothetical. Disjunctive. Disjunctive ini dalam himpunan kan juga ada. Salah satu aja. Apakah berita ini yang hoak atau dia yang provokator? Kan begitu. Salah satu yang benar. Bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi salah satu dipenuhi. Gitu. Modality problematik kemungkinan. Nah, ini problematik modality. Kemungkinan berita ini hoak. Terus asetorik, sebenarnya berita ini hoak. Apodiktik, berita ini hoak jika dan seterusnya. Inilah pada akhirnya kalau kita seperti ini kan Anda menjadi mempunyai kekayaan diksi kalimat yang sangat banyak dan bagus. Inilah pentingnya belajar filsafat. Silakan kamu screenshot karena makalah ini belum saya bagikan, masih saya tambahkan nanti. Screenshot saja layarnya supaya semua sudah screenshot, direkam, disimpan, silakan. Ya. Contoh ini contoh daripada the critic of judgment, bagaimana sampai kepada kesimpulan itu kan begitu. Oke, gitu ya. Loh, kok pada akhirnya bahasa, Pak? Sebenar-benar rumah daripada filsafat adalah bahasa. Ya, dia adalah filsafat kalau nggak ada bahasa. Itu maksudnya. Oh, kita jadi kaya. Jadi kamu kalau lihat sekarang secara kritikal orang berdiskusi, loh, lihat tipikal diskusinya itu kalimatnya yang dihasilkan itu apa gitu. Apa dia kalimat disjunktif atau kalimat problematik atau hypothetical, ya. Macam-macam. Sebaliknya Anda juga bisa membuat kalimat, memain-mainkan kalimat. Orang mau jadi ahli diskusi gitu ya. Nah, gitu. Itu kita sama jam berapa ya, Mas? 14.20, Prof. 14.20. Baik. Ada pertanyaan nggak yang ini? Belum, Prof. Belum ya, silakan direnungkan dulu ya. Kami sudah mengerjakan tugas semua toh? Sudah, Prof. Ya. Cuma bagi warning bagi saya, belum tentu Anda mengerjakan tugas dengan metode tidak tidur. Dalam filsafat bisa saja ketika mengerjakan tugas ternyata tertidur. Nggak ngerti apa yang ditulis. Nah, awas. Wah, ini memang harus berpikir filsafat. Nah, kalau Anda itu nggak konsentrasi, tadi sudah saya katakan, ini harus di atas perhatian. Kalau nggak perhatian nggak akan mungkin bisa, gitu loh. Ya. Kalau nggak perhatian nggak akan mungkin bisa. Barang sepenting ini ya, barang sepenting ini siapa yang peduli kalau nggak saya? Karena cari di Malioboro ada apa? Orang jualan critic of judgment. Judgment goreng, apa judgment godok? Wah, emangnya barang mahal, barang langka loh nih. Ya. Iya, seluruh Indonesia ada Pak yang menerangkan judgment kayak gini. Hubungan antara matematik dan bahasa kena sekarang. Ya. Oh begitu. Iya, belum seberapa. Besok kamu
membaca 10 kali Kritical Judgment, 10 lagi, 10 kali juga tambah ilmu. Dan berbeda-beda. 100 kali juga 100 kali tambah ilmu dan berbeda-beda hasilnya dengan yang kamu baca sebelumnya. Jangan dikira filsafat itu memang kayak gitu. Tergantung dari umurmu berapa, kamu baca di mana, baca sambil jalan itu, jalan sendirian atau jalan dengan temannya tadi itu. Saya baca sambil jalan, Pak, sambil kuliah menuju kampus dengan temanku. Keputusannya beda-beda. Keputusannya beda-beda gitu. Baik. Kalau gitu sekarang berikutnya adalah jawab kuis saya. Silakan. Ini tadi yang rekam siapa? Dela rekam Saya, ya. Prof. Nanti Iya. dibuat YouTube-nya ya, Mbak Dela. Baik, Prof. Supaya saya kalau malam itu sambil istirahat bisa cari YouTube gitu. Nah, ketik Marsigit gitu kata kuncinya. Ya. Kamu sudah bikin YouTube? Belum? Sudah, Prof. Oh Yang iya. sebelum-sebelumnya Ya, juga ya, udah ya. direkam dimasukkan ke Baik. YouTube. Sekarang dikasih di belakang jawabnya kuis supaya nggak bosan. Ya. Silakan mau ditanyakan. Sekarang gini, sebelum saya jelaskan akan saya berikan penekanan terlebih dahulu tentang kuis 5 terutama ya. Tentang kuis 5. Oke, sekarang saya perbaiki ya. Kuisnya saya perbaiki hasilnya dengan cepat ya. Standby mic-nya. Ya, siapa yang ingin diperbaiki? Yo, cepat. Saya, Prof. Bentar, si Cici berapa? Saya 0, Prof. 00. 00. Terus siapa lagi yang ingin diperbaiki? Mina, Prof. Siapa ngomong? 11. Siapa nomor berapa? Nilai kuis di situ nomor berapa? Namanya nomor berapa? Amina T, Prof. Nomor berapa? 16. Nomor 16. Amina dapat berapa? 11, Prof. Oh, 11. 1. Tolong disiapkan pertanyaannya ya. Terus, Nomor 12, Prof. Novita dapat berapa? 11. 1. Berikutnya, Nomor 8, Prof. Salwa nomor dapat berapa? 12, Prof. 1, 2. Terus, siapa lagi? Nomor 4, Prof. Maria dapat berapa? 1 dan 0. 1-0. Berikutnya. Sudah? Oke. Perbaikan dengan ini sudah saya perbaiki. Yang ini dihapus. Oke. Terus yang ini copy. Terus oke, yang absen. Jadi Aulia mana Aulia? Saya, Prof. Aulia, oh ya. Ya udah terlambat sebentar gitu aja. Terlambat sebentar. Orang bikin catatannya suka-suka. Yang penting komunikatif. Cici, mana Cici? Jangan-jangan pergi lagi. Saya, Prof. Nah, Saya, Prof. Ada, ya, Prof. terlambat sebentar juga. Ya, Prof. Maaf, Prof. Ya, Pak Marsikit aja tadi mau nulis. Nah, ini Pak Marsikit sudah saya tulis karena dosen tidak begitu apa adanya. Nggak apa-apa gitu loh. Oh, ya. Ini sebagai catatan. Pernah pada suatu saat aku mengalami tidak begitu fit gitu. Oke. Jadi tolong lihat kuis 5.
Kuis 5 itu tentang apa? Apa objek pikirnya? Objek pikirnya tentang belajar. Sudah dilihat semuanya? Sudah, Prof. Ya. Itu jawaban nomor kuis 5 itu jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan filsafat untuk apa. Ya, belajar itu dapat diganti apa saja. Yang ada dan yang mungkin ada. Mau diganti hidup juga boleh. Adanya hidup, mengadanya hidup, pengadanya hidup. Mau diganti pendidikan juga bisa. Mau diganti siswa juga bisa. Adanya siswa, mengadanya siswa, pengadanya siswa, materialnya siswa juga boleh. Mau jadi guru juga boleh. Mau diganti matematika juga boleh. Kurikulum juga bisa. Metode juga bisa. RPS juga bisa. Apalagi ya mau diganti politik juga bisa. Mau diganti kehidupan, kematian juga bisa. Akhirat ya dunia juga bisa. Bahkan Tuhan pun bisa di sini kalau asal kamu mampu memikirkannya. Tapi ada batasnya. Kan begitu. Ya. Sehingga disinilah maksudnya dikenakan unsur dasar filsafatnya seperti itu. Belajar ini semacam konstanta tapi yang menjadi variabel. Kan gitu kan? X itu variabel konstantanya 5. Kan gitu kan? X variabel itu konstantanya 5. Kalau 5 sebagai konstanta atau maka 5 yang sebagai konstanta itu isinya ada di pikiran value. Kan begitu. Tapi kalau 5 kemudian dianggap sebagai variabel ya bisa. 5 itu value-nya mana? Oh, ada 5 buku, ada 5 apel, 5 motor, 5 mahasiswa dan seterusnya. Ya, kalau mau didetailkan. Oke, sekarang dah. Siapa yang mau bertanya jangan lama-lama. Mas Muhammad, Amirul. Ya, kamu ngapain tuh Amirul tuh? Kamu tergoda oleh temanmu ya? Tidak, Prof. Nah, itu jadi kan orang nggak perhatian di situ. Ya, silakan Amirul bertanya. Terlalu lama. Tentang kuis, Prof. Kita ngapain? Wah, Amirul terlalu lama disuruh bertanya. Oh, gitu. Yang lain yuk, silakan. Saya, Prof. Saya, Prof. Itu gara-gara Amirul tidak perhatian ya. Kalau kamu tidak perhatian, kamu tidak akan pernah melakukan judgement. Loh, itu filsafatnya. Jelas sekali. Ya. Jelas sekali. Godaan mahasiswa itu adalah tertidur. Tapi kalau dosen, nah sulit tertidur. Coba kalau punya dosen, dosennya tertidur, bayangin apa yang terjadi. Oh gitu. Mas Setio, silakan Mas. Siap, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Izin bertanya terkait tema, Prof. Nomor 40 tetapnya belajar itu sama dengan fatal. Kuis berapa? 40, nomor 40, Prof. Kuis berapa? Kuis 5, Prof. Tadi sudah Bertanya pun bisa dalam keadaan tidur, nggak ngerti yang ditanyakan, gitu loh. Siap, Prof. Jadi tidur tuh bisa di mana-mana, tidak harus di atas tempat tidur. Inilah filsafat. Gitu. Yap. Ayo, Mas apa tadi? Mas Setio. Kuis 5, Prof. Berapa? Kuis 5, Prof. Kuis 5 nomor? Nomor 4, Prof. Nomor 4? 40. 40. Oh, ya. Dibaca. Tetapnya belajar sama dengan fatal. Ya. Kemarin, Mas Setio, kamu belajar nggak? Kamu belajar tuh yang kemarin-kemarin dulu tuh hari apa kamu belajar? Belajar tentang kuis atau yang Ya, mereview? sembarang, aku mau tanya, kamu belajar apa yang kamu merasa berkesan? Ketika di
ruangan, Prof. Ya, Yang hari yang pokoknya yang sudah lewat. ya, Kapan kamu belajar apa? Coba dijawab. 2 pekan yang lalu yang paling berkesan sesuai dengan pertanyaan Prof itu adalah ketika Prof bertanya kepada salah satu mahasiswa dari kami apakah sudah paham atau jelas, dijawab paham atau jelas, lalu Prof menyampaikan itu mitos. Seperti itu, Prof. Kamu belajar itu? Prof, menurut saya. Kamu belajar, Tom? Ya. Ya. Kamu belajar. Ya. Kamu tahu nggak metode belajar yang kamu pakai pada saat itu metode apa? Observasi, Prof, atau apa? Oh, baik, nggak apa-apa. Oke, itu sudah lewat toh? Sudah, Prof. Apa ada yang bisa merubah? Tidak, Prof. Ya udah, namanya tetap. Gitu. Terima kasih, Prof. Malaikat pun nggak bisa merubah itu. Metode yang kamu katakan observasi ketika mendengarkan Pak Marsigit menjawab pertanyaan, ya ternyata kalau paham itu bisa menjadi mitos, gitu. Itu sudah kamu jalankan 2 minggu yang lalu, gitu. Apa ada orang bisa merubah? Cari presiden seluruh dunia untuk merubah nasibmu. Tolong 2 minggu yang lalu metode saya dirubah. Itu artinya tetapnya belajar. Ya, tetapnya belajar di sini apa? Jawabannya? Di sini fatal, Prof. Fatal. Fatal itu apa? Takdir. Fatal itu takdir sudah lewat. Enggak bisa manusia intervensi sesuatu yang sudah takdir. Gitu. Nah, yang lain silakan tangannya diginikan pakai raise your hand. Mana kalau nggak ada? Oh, Julfa, silakan Julfa. Ya, izin Prof. Saya izin bertanya kuis 5 nomor 21. Ya, paham. Baca. Ya, tribalnya belajar sama dengan copy paste. Ya, kamu kalau mencari suku tribal itu di mana? Mas Julfa, kalau mencari suku tribal itu kira-kira di mana? Kira-kira saja. Yang penting dijawab. Ayo. Sulawesi mungkin Prof. Kurang tahu Awas. Prof sejujurnya. Awas loh kamu. Aku aja nggak berani ngomong loh. Ya. Apa? Daerah sudah maju dikatakan tribal. Mencari suku tribal itu di lembah Sungai Amazon, Sungai Nil, gunung-gunung tinggi, hutan-hutan yang dalam. Oh, Sulawesi sudah maju. Nah, gitu. Itu kan orang yang belum belajar filsafat dengan Pak Marsigit. Mencari suku tribal itu di pedalaman hutan. Kalau dengan Pak Marsigit mencari tribalnya bukan di situ, di depan cermin. Ya, di depan cermin. Ternyata di sana ada berbagai macam tipe manusia. Tribal itu sudah mendingan di atas paling bawah, karena suku yang paling bawah itu manusia yang paling bawah itu manusia arkaik, namanya manusia batu. Di atas manusia batu, manusia tribal, di atas tribal, dia tradisional, di atas tradisional feodal, di atas feodal modern, di atas modern power now, kontemporer sekarang ini. Gitu. Apalagi mencari manusia batu. Wah, nanti di puncak Everest. Enggak. Mencari manusia batu, gitu. Kalau di dalam filsafat lah dengan cermin. Ternyata manusia batu itu adalah diriku sendiri. Kalau aku mau mengatakan dirimu, nanti kamu tersinggung. Dirimu itulah manusia batu. Wah, tersinggung kamu. Aduh,
Aku dikatakan manusia batu, Pak. Wah, iya. Ya udah kita ngomong sebenar-benar manusia batu diriku sendiri yang disuruh baca nggak mau baca. Apa ada batu disuruh baca mau baca? Oplok, 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 oplok. Klotak, 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 klotak gitu. Nggak ada. Ya sediam dan sekeras batu dia. Suruh mikir apa lagi? Baca aja nggak, melihat aja nggak mau kok. Tertidur kok. Aku bisa menggunakan metode tertidur ketika kuliah. Gitu. Aku kuliah Pak Marsigit, tapi nggak melihat aku Pak Marsigit, jangan kulihat Pak Prabowo. Ini Muhammad Amirul ini godanya gede nih, ya di depannya ini banyak penggoda-penggoda itu, ya. Nah, udah disuruh melihat saya nggak mendengar, nggak melihat, disuruh mendengar nggak mendengar. Mas Amirul terancam menjadi manusia batu. Tuh cari aja sebelahmu, nggak usah jauh-jauh. Ya, nah mending. Nah, tribal itu apa tipenya? Pemakan sesama. Ya, pemakan sesama. Bahasa filsafat itu bahasa analog. Memakan sesama itu memakan karya sesama. Karya orang lain kamu ambil copy paste untuk ngerjakan tugasnya Pak Marsigit. Kamu itu manusia tribal. Enggak berpikiran, oh ngerjakan tugasnya Pak Marsigit cuma copy paste. Enggak ngerti apa yang ditulis. Ya, memakan karya orang lain. Wah, suku tribal itu. Maka sebenar-benar suku tribal adalah diriku sendiri. Yang aku menulis nggak ngerti apa yang aku tulis. Karena apa? Tinggal memakan karya orang lain. Copy paste. Jadi Mas Julfa, pertanyaan nomor berapa tadi? Diulangi lagi. Nomor 21. Nomor 21. Coba dibaca. Tribalnya belajar. Tribalnya belajar sama dengan copy paste. Sudah paham? Belum, belum jalan. Kamu baru ngomong ya. Paham itu berarti nggak berpikir. Itu musuhnya berfilsafat itu adalah orang-orang yang paham. Gitu. Ini ya Silva, kamu orang mana Silva aslinya? Saya asli Cilacap, Prof. Oh, Cilacap. Ini Mbak siapa tadi yang rekam siapa nih? Mbak Dela ya? Saya, Prof. Iya. Tolong direkam ya di YouTube kan ya supaya bisa untuk hiburan ya. Saya tertawa ini bisa untuk memperpanjang umur. Baik, Prof. Karena lucu ini melihat Julfa ini lucu gitu ya. Ya, gitu. Jadi sebelum menuduh orang lain tuduhlah terlebih dulu diriku sendiri gitu. Adabnya begitu supaya orang lain jangan tersinggung. Kemudian nanti samakan nasibnya. Perkara nasibnya lebih baik itu mah bonus. Wow, hebat kamu. Orang S2 sudah kayak gini ilmunya. Ilmunya para dewa. Ya. Wah, kamu nanti S2 UN itu jadi podcast sana ya. Jadi podcast. Wah, ngalah-ngalahin orang itu. Ya, semua orang bicara terkena semua jaringnya ya. Dijaring semua kayak gitu. Aduh. Baik. Berikutnya silakan. Siapa yang bertanya? Yo, tadi ada banyak loh. Dela silakan. Bertanya Dela pernah apa? Baik, Prof. Saya mau nanya tentang kuis 5 yang nomor 15, Prof. Dibaca. Pluralismenya belajar sama dengan infinite. Maksudnya gimana, Prof? Tak berhingga jumlahnya cara orang belajar gitu aja. Infinite banyaknya gitu. Ya. Artinya nomor menunjukkan jadi belajar itu bersifat plural, tidak tunggal. Ya. Tak berhingga maka
kata-kata Jaworski itu orang Polandia yang tinggal di Inggris itu, there is no the best way. There is no the best way to learn. Tidak ada cara terbaik untuk belajar. There is no the best way to teach. Tidak ada cara terbaik untuk mengajar. Cara terbaik untuk belajar adalah variasi. Cara terbaik untuk mengajar juga variasi, fleksibilitas, dinamika, kontekstual. Dan begitu. Maka saya mengajar tuh selalu terus, berubah-ubah terus. Ya. Kontennya juga berubah-ubah terus. Kuis tuh nggak ada yang sama. Oh, kuis itu sekali duduk langsung bikin kuis kok. Hanya tega atau tidak tega. Kamu saya berikan kuis sampai pingsan. Itu baru 50 loh. Ya. Aku bisa kalau bikin sekali duduk 200 kuis itu. Itu aja ada yang tanya, gimana Pak? Apakah ini dikerjakan minggu depan? Kalau sudah dikirimkan, nanti pakai tanya apakah minggu depan, gitu ya. Masih ditawar gitu ya. Loh, kenapa kamu nawar? Aku mau tidur dulu, Pak. Baik. Udah waktunya udah habis ya. Satu lagi, silakan. Satu lagi, silakan. Satu lagi, silakan. Si Amina, yuk. Ini Prof di nomor 20. Kuis berapa? Makanya jangan Kuis. tidur kalau bertanya itu. Kuis, Belum ya, kamu sudah tergoda oleh lingkunganmu gitu loh. Kuis berapa? Kuis 5, Prof. 5 nomor Nomor 20. 20. Arkaiknya belajar itu sama dengan tertidur. Ya tadi arkaiknya belajar baru diterangkan. Kamu tuh bertanya nggak ngerti yang ditanyakan. Kamu tuh tertidur. Arkaik manusia batu. Ah gitu. Oh iya, Prof. Wah iyalah ya itu maksudnya. Sudah bangun ya. Nah, tugas belajar filsafat itu adalah membangunkan orang. Oh gitu ya. Ternyata baru sadar Pak ya. Baru sadar Pak. Selama ini aku tertidur ya. Oh ngeri, ngeri. Maka ini kata Pak Ustadz ya. Banyak jamaah haji itu yang apa? Menyertai orang-orang itu apa? Mayat berjalan. Coba ngeri nggak? Ini spiritual loh. Mayat berjalan ya, menuju sana ya. Menuju Ka'bah sana. Kenapa? Ketika dia sedang berjalan, dia tidak dalam keadaan berdoa. Itu. Ya. Nah, di kampus apalagi, gitu? Oh ya. Kalau filsafat, sebenar-benarnya orang yang berlari naik motor sebagainya itu dalam keadaan tertidur. Kenapa? Tidak memikirkannya. Kan begitu. Kalau spiritual, wah hati-hati kamu. Nanti dikira kamu mayat berjalan. Kenapa? Jalan di kampus sana kemari tidak dalam keadaan berdoa gitu. Jadi sesuai dengan ini dunianya kita mau ngomong itu gitu. Baik begitu ya. Dari saya mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat bekerja ya. Selamat membaca ya. Selamat belajar, mengerjakan tugas ya. Nanti akan saya kirimkan yang kritik of practical reason. Gitu. Ya, yang kritik of practical reason. Oh iya, katanya ada yang tanya Pak, bukunya apa Pak? Wah, nantangin itu. Nantangin mau dibandingkan dengan buku kalkulus. Coba saya lihat Pak, dengan kalkulus sulit mana. Gitu. Sekali lagi saya minta maaf, selamat bercanda, semoga tetap sehat, murah rezeki, amanah, hidayah, ya, dan selalu berkah, ya, selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa dulu, silakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya.